dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih atas kesempatan teman-teman. Berikutnya akan penampilan dari Ibu Mafratul Hasanah sebagai calon guru penggerak angkatan 5 yang akan memaparkan diseminasi aksi nyata dari modul yang telah dia pelajari, yaitu modul 1 sampai 1.4. Untuk memberikan waktu, kami sampaikan kepada Tuan untuk menyampaikan materinya. Silakan Tuan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Ali Makhluk sebagai moderator pada hari ini. Baiklah, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mafratul Hasanah MPD, merupakan calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pamekasan. Saya pada kali ini saya mungkin lebih baik berdiri ya. Di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, siapa yang memegang kontrol kita? Di situ ada pertanyaan Bapak Ibu. Kita bahas terlebih dahulu tentang disiplin positif ya. Ini sebenarnya mungkin saya sedikit bercerita tentang SMA N2 Pamekasan gitu ya. Dimana kita tahu bahwa SMA N2 Pamekasan merupakan sekolah ramah anak yang dimana di situ kita akan menerapkan disiplin positif. Apa sebenarnya disiplin positif tersebut? Disiplin positif tersebut adalah kedisiplinan siswa yang ditimbulkan dari kesadaran sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena kedisiplinan positif tersebut untuk melaksanakan suatu aturan, di mana aturan-aturan tersebut disepakati antara sekolah, orang tua, dan siswa. Nah, aturan-aturan tersebut atau tata tertib yang dilaksanakan tersebut sudah ya, biasanya kami laksanakan pada awal tahun seperti itu. Jadi tata tertib itu harusnya dibuat kesepakatan antara siswa, guru, kemudian pihak sekolah maksudnya ya. Jadi di situ tata tertib di situ bukan peraturan sekolah yang diajukan kepada siswa, kemudian di situ ada hukuman, kemudian ada poin, sehingga ketika ada sudah mencapai beberapa poin, siswa diberi hukuman. Nah, bukan seperti itu, tetapi disiplin positif di situ adalah bagaimana siswa melaksanakan kewajibannya itu karena kesadarannya sendiri. Kewajiban yang bagaimana? Aturan yang dibuat itu berdasarkan kesepakatan. Jadi misalkan jam masuk sekolah, jam berapa kita masuk sekolah? Nah, disepakati misalkan jam 7 kurang 5 menit. Nah, kemudian ketika ada siswa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, akan dilaksanakan konsekuensi. Apakah konsekuensinya? Nah, itu disepakati juga. Jadi bukan dari pihak sekolah misalkan diberi hukuman apa, bukan, tetapi konsekuensi itu disepakati ketika dia sudah tidak melaksanakan kewajiban itu, maka konsekuensinya apa, maka juga ditulis di situ berdasarkan kesepakatan. Nah, disiplin positif di sini kita inginkan siswa itu bukan takut karena peraturannya, tetapi karena dia memiliki kesadaran sendiri manfaatnya apa, seperti itu, sehingga dia melaksanakan kewajiban itu bukan karena takut pada peraturan, tetapi karena kesadaran dan melihat manfaatnya itu apa. Mungkin seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal di sini kita lanjutkan di sini.
Oh, itu beda ya? Iya. Dapat. Stimulus respon di sini kebajikan universal itu berkaitan dengan perubahan ya paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan stimulus respon? Di situ realitasnya kebutuhan kita sama, kemudian semua orang melihat yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Berkat kalimat tersebut, di situ kita lihat di sana ada semua orang melihat hal yang sama, seperti itu. Jadi misalkan aturannya apa ya sudah itu yang kita laksanakan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di situ kalau dia tuh sudah melanggar suatu aturan sehingga dikatakan kamu sudah salah. Padahal sebelumnya harus kita tahu kenapa dia berbuat salah dan bagaimana, mengapa dan bagaimana. Jadi kita akan tahu kenapa dia berbuat salah. Ada apa dengan dia seperti itu. Sehingga perilaku buruk itu tidak selamanya akan menjadi salah, tetapi suatu saat kita akan mencari solusinya itu gimana agar menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Jadi kita tidak akan menjudge anak-anak itu selalu salah, seperti itu. Jadi kita akan mengetahui kenapa anak ini berbuat salah, masalahnya apa, sehingga dari tahu kesalahan atau masalahnya anak-anak itu kita akan mencari solusi untuk menjadi lebih baik kembali. Jadi seperti itu. Itu yang akan kita ubah paradigmanya menjadi teori kontrol. Kita lihat di sana. Ada apa dengan teori kontrol? Di sana realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua berperilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, dari semua ini bisa kita lihat. Misalkan saya pernah, misalkan anak itu terlambat. Kenapa dia terlambat? Terlambat di situ misalkan ada suatu permasalahan yang dia hadapi. Ban sepedanya kempes misalkan, bocor. Nah, jadi di situ kita kan tidak boleh langsung menjudge kamu sering terlambat. Nah, dari mana kita tahu? Dari data yang kita lihat, ternyata anak ini baru kali ini misalkan. Jadi kita tanya, kenapa mas biasanya nggak terlambat? Kok bisa terlambat? Kenapa? Oh, banyak kempes. Oke, sebaiknya solusinya apa? Misalkan sebelumnya bannya dicek dulu sebelum berangkat. Usahakan apa yang kita perlukan atau kita butuhkan dicek kembali sebelum berangkat. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian siapa yang bisa mengontrol diri kita? Perhatikan. Yang dimaksud dengan kita yang mengontrol diri kita sendiri itu adalah misalkan saya ingin melakukan suatu hal bukan karena suatu peraturan, tetapi karena saya sadar bahwa saya harus melaksanakan kewajiban itu. Seperti itu. Jadi yang mengontrol itu diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Adanya orang lain itu memang suatu faktor ekstrinsik. Yang paling penting itu adalah dalam diri kita sendiri, faktor intrinsiknya. Sehingga kita di sini disebutkan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi motivasi itu harus muncul dari dalam diri kita, karena kita yang mengontrol diri kita. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, saya mau ice breaking sebentar. Ice breakingnya adalah
saya mau bercerita, tetapi Bapak Ibu melanjutkan cerita saya. Mic-nya mana kali? Paham maksudnya? SBK-nya paham? Contoh, saya bercerita tentang apa? Nah, cerita saya itu Bapak Ibu lanjutkan dengan alur terserah Bapak Ibu sendiri melanjutkan alur ceritanya, begitu ya? Siap ya? Nah, ini mengasah literasi kita, bagaimana alur ceritanya. Oke. Nanti mungkin Bu Eva bisa membantu juga. Contoh saya mulai ya Bapak Ibu ya dari saya. Saya jam 6.30 saya berangkat dari rumah, naik sepeda Beat putih biru kesayangan saya. Ketika nyampe di suatu tempat, saya melihat seorang anak lagi menunggu temannya untuk berangkat ke sekolah juga. Dan kebetulan anak itu satu sekolah dengan saya. Karena dari mana saya tahu? Ada seragam yang merupakan identitas sekolah saya. Nah, karena saya lihat jam sudah mepet waktunya, maka saya hampiri anak itu, kemudian saya datangi. Hai nak, mau kemana? Mau berangkat sekolah kan? Anak itu menjawab, iya Bu Guru. Kalau boleh, ayo ikut Bu Guru saja. Temannya takutnya masih lama, nanti terlambat. Nah, karena dia takut terlambat sesuai dengan anjuran saya, ikutlah di belakang saya. Dilanjutkan Bu Eva. Tes. Ya, akhirnya anak tersebut bonceng Bu Aan. Terus Bu Aan nanya, "Nak, kamu itu suka nonton film apa?" Pas terus anak itu menjawab, "Saya suka nonton Upin Ipin," katanya. "Oh, gitu. Terus di Upin Ipin itu dia itu suka makan apa? Makan ayam goreng, Bu." "Oh, iya gitu." Bapak nunjuk orang siapa? Oh, Bu Yuni. Oke. Jadi anak itu sampai di rumahnya ya nonton Bu Yuni tidak mau ini. Ipin. Kemudian karena sudah lama nonton Upin Ipin, karena dia bosan Upin Ipin dari zaman dahulu udah besar-besar, tetap aja seperti itu. Bu Yuni tadi Bu Eva ngomong anaknya bonceng Bu Aan sambil cerita, bukan di rumah. Iya. Ternyata dia suka nonton Dia suka nonton Upin Ipin. yang suka makan ayam goreng. Ya, sambil lalu kemudian sampai ke sekolah. Kemudian anak itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Aan yang sudah bersedia memboncengnya. Kemudian perlahan-lahan anak itu turun dengan senyuman manisnya, dia melewati sekolah. Mulai dari gerbang depan itu dia menebarkan 3S, salam, senyum, dan sapa. Sampai nanti tiba di kelasnya dia tetap menerapkan 3S. Semua teman-temannya terpesona terhadap anak itu. Lanjut Pali. Iya, dia menerapkan 3S karena itu merupakan budaya positif di sekolahnya. Jadi semua orang yang masuk ke sekolah harus senyum, kemudian sapa, salam. Nah, itu menjadi budaya baik. Dan ini berlangsung sejak sekolah itu menerapkan sekolah penggerak. Dan alhamdulillah budaya tersebut sudah berkembang dan hampir semua warga sekolah melakukan semacam itu, mulai dari jajaran guru, kepala sekolah, tata usaha, kemudian Baiklah, stop. Sudah. Cukup ya. Baik, terima kasih Pak Ali.
Cukup. Cukup, udah sedikit cukup ya. Baik, itu sebenarnya untuk memfokuskan teman-teman. Ternyata tadi awalnya Bu Yuni tidak fokus, kemudian setelah itu fokus kembali. Kenapa Pak Ali? Jaga sembung bawa gitar. Tak nyambung. Iya, Bu Yuni tadi nggak nyambung awalnya, tapi akhirnya menjadi nyambung. Itu menunjukkan bahwa ice breaking kita yang awalnya menjadi nggak fokus menjadi fokus. Oke. Baiklah, itu mungkin materi yang sudah dilanjutkan. Baiklah, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau belum tidak perlu digunakan. Kenapa tidak perlu digunakan? Apakah Bapak Ibu bisa memberikan pendapat? Sebelum saya lanjutkan. Bu Yuni? Hukuman? Apakah hukuman itu perlu? Bu Elis perlu? Oke, Bu Elis perlu Pak Ali. Coba itu Bu Elis sekarang. Kenapa dia mengatakan perlu hukuman? Ayo Bu Elis. Perlu. Kadang minta pedang. Kalau saya perlu, tapi saya nggak bisa ngasih alasannya apa. Ini mungkin dibantu Bu Feby untuk memberikan alasan. Ini jubir. Oh, juri bicaranya Bu Elis itu bukan ya? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini sebenarnya pertanyaan saya ya Bu An. Oh ya. Cuma di situ ada statement dari Bu An sendiri bahwa apa tadi? Seakan-akan tidak perlu ada hukuman. Nah, justru saya di sini menanyakan, apakah masih perlu tata tertib itu? Dan ini pertanyaan saya yang sudah saya tulis sejak tadi ya, karena begitu menggelitik dari awalnya bahwa disiplin positif itu saya akui itu memang harus ditanamkan sejak dini, malah ya sejak dini di anak-anak itu harus ditanamkan bahwa kedisiplinan itu bukan karena takut dihukum dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat bahwa siswa atau siapapun yang namanya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Sekuat-kuatnya dia memegang prinsip misalkan, pasti akan ada saatnya dia lemah di dalam kontrol terhadap memegang keyakinan tersebut. Misalnya adanya suatu pelanggaran atas keyakinan yang sudah dia diyakini menurut dia ya. Dan ada juga orang-orang yang kalau saya lihat meskipun ada peraturan itu, ada juga yang masih berbuat tidak sesuai gitu. Nah, kalau menurut saya, kalau di kalangan siswa mungkin budaya positif yang disampaikan tadi mungkin bisa diterapkan ya. Tapi kalau misalkan ada suatu pelanggaran yang mungkin bersifat nanti kriminal atau yang melanggar etika agama atau apa ya yang lebih parah, apakah ini tidak perlu ada yang namanya tata tertib gitu ya? Ini justru yang mau saya tanyakan. Saya dari pertanyaan yang diajukan Buan ini saya belum menyepakati bahwa tidak perlu ada hukumannya. Justru saya mempertanyakan di sini. Mohon maaf ya Buan, ini pertanyaan saya dari awal. Iya, begitu. Oke. Baiklah, Bu Dewi. Di sini saya mengatakan apakah perlu hukuman itu, seperti ya. Sedangkan tadi dikatakan perlu hukuman. Nah, ya sebagai kontrol. Nah, cuma begini Bu Feby, anak itu ketika diberi hukuman dia akan berubah karena hukuman tersebut. Kemudian jika namanya hukuman, berarti hukuman itu seakan-akan akan meninggalkan efek negatif
negatif nantinya. Seperti itu. Tetapi kalau yang disebutkan nanti itu adalah konsekuensi, konsekuensi itu kan sesuatu yang sudah disepakati. Itu beda. Jadi konsekuensi itu adalah yang disepakati yang harus dilakukan. Jadi kalau anak itu sudah salah, konsekuensinya apa? Itu karena kesepakatan dengan siswa. Jadi dia akan dengan sadar sendiri, oh ternyata kalau saya tidak melaksanakan ini, konsekuensinya ini. Seperti itu. Ya itu dilaksanakan sama anak-anak. Kenapa? Karena itu adalah hasil kesepakatan antara sekolah dan anak itu. Nah, kalau tentang hukuman tadi, memang anak itu akan berubah dengan hukuman itu. Cuma saya tekankan kembali bahwa ketika anak itu berubah akan menimbulkan ada rasa sisa negatif di situ. Bisa saja anak itu merasa sakit hati. Nah, rasa sakit hati itulah yang akan melorehkan yang tidak bagus untuk anak-anak, baik emosionalnya juga dan psikolognya. Seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya akan lebih baik lagi ketika ada konsekuensi, dan konsekuensi itu harus dilaksanakan ketika ada sesuatu yang tidak dilaksanakan peraturannya. Mungkin itu Bu Baby tentang penjelasan saya. Kalau tentang anak itu melakukan melanggar aturan yang sesuatu yang prinsip tentang agama misalkan ya, seperti awalnya. Jadi kita sebenarnya awalnya nggak boleh mengatakan langsung anak itu salah, nggak boleh. Tetapi kita harus mencari tahu dulu kenapa anak itu berbuat salah. Alasannya apa? Kalau misalkan anak itu salah asuh atau salah mencari teman, gimana caranya? Kita mengarahkan agar mencari teman yang lebih baik, mengarahkan kembali apa yang harus dilakukan anak itu. Jadi tidak boleh langsung memberikan hukuman, tetapi kita memberikan tindakan. Jadi tanya dulu penyebabnya apa, setelah itu kita mencari solusi tindakan agar anak itu berubah. Jadi tidaklah langsung menjudge anak itu salah. Seperti itu Bu Betty. Baik maupun itu melanggar agama asusila atau kriminal atau apa itu, jadi kita harus mencari tahu dulu penyebabnya apa dan bagaimana. Seperti itu Bu Baby. Halo Bu Baby. Ya, mungkin itu jawaban sementara saya sambil melihat penjelasan berikutnya. Ya, di sini disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan secara universal yang mau kita bahas nanti. Nah, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu silahkan dengan setelah mendapatkan penjelasan tadi, ada yang bisa menjawab itu? Mbak mungkin? Jika ada yang begini, sesuai dengan jawaban. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Aan. Yang mana pertanyaannya itu jika Tidak ada teguran. tidak ada teguran, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Sebagai calon seorang guru, itu tentunya sikap disiplin itu harus diterapkan, karena seorang pendidik itu harus memiliki sikap yang disiplin.
agar bisa dicontoh oleh murid-muridnya. Kalau misalkan guru itu tidak datang tepat waktu atau tidak memiliki sikap yang disiplin, maka otomatis si murid akan menit seperti itu. Gurunya tidak disiplin, harus disiplin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Itu merupakan salah satu nilai dari kebajikan universal itu. Jadi dia akan menanamkan kepada siswa bahwa disiplin harus diterapkan bukan karena suatu peraturan. Nah, di sini sebagai contohnya, walaupun atasan tidak menegur kita, tetapi kita akan datang tepat waktu bukan karena teguran, tetap karena dia sadar sendiri. Nah, ya. Nah, sadar sendiri bahwa dia harus disiplin. Kemudian dia ingin memberikan keteladanan untuk siswanya agar siswanya juga tidak terlambat. Nah, dan kita tahu bahwa keteladanan itu adalah pembelajaran yang paling utama. Ya, bagus. Terima kasih Mbak. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, di sini disebutkan teori motivasi. Pernahkah Anda melakukan suatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Nah, jadi kita tahu tentang reward ya. Reward itu ada hadiah, ada senyuman, bisa juga berupa uang. Nah, di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan faktor ekstrinsik tadi. Jadi karena ada orang lain itu bisa berikan reward. Orang lain itu akan menghargai kita. Orang lain akan merasa nyaman dengan yang kita lakukan. Seperti itu. Itu merupakan faktor ekstrinsik seperti itu. Nah, cuma apakah bagus jika kedisiplinan itu karena imbalan atau karena reward? Perlu ditekankan kembali Bapak Ibu, jika dia hanya disiplin karena reward, apakah setelah rewardnya hilang dia akan disiplin lagi? Nah, itu yang harus kita tekankan lagi ya. Maka saya katakan tadi, ketika kita menginginkan suatu kedisiplinan, kita memberikan reward, menurut saya kurang tepat. Karena ketika reward itu dihilangkan, maka kedisiplinan itu tidak akan dilaksanakan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Seperti yang saya jelaskan dari awal, kita menciptakan kedisiplinan itu dengan awalnya kita membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu akan memunculkan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu, siswa akan melaksanakan keyakinan kelas itu. Di situ semua akan tertuang apa yang akan dilakukan. Kemudian jika ada yang melakukan sesuatu yang di luar yang sudah disepakati, apa yang harus dilaksanakan di dalam keyakinan kelas itu sudah ada, sehingga itu yang harus kita laksanakan. Seperti itu. Dan alhamdulillah, seperti saya pernah di sini ada videonya sih. Nggak boleh aja. Itu caranya begini. Contohnya itu di dalam kelas yang saya ajar itu adalah siswa tidak boleh merusak sarana prasarana kelas. Sehingga ketika suatu saat ada anak yang main air botol aqua,
dia jebret sehingga kena kaca pecah. Sehingga anak itu nggak langsung saya marahi di depan anak-anak, tetapi saya panggil anak itu. Kemudian anak itu saya tanya, "Mas, kenapa kok kacanya bisa pecah?" "Saya main air botol, Bu." Seperti itu. "Saya sebenarnya cuma main-main, Bu." Ternyata botolnya kena kaca, pecahlah kaca itu. Oke. Setiap orang itu memiliki kesalahan. Namun kita tidak akan terfokus dengan kesalahan itu, tetapi kita akan mencari solusinya gimana. Baiklah, untuk tidak mengulangi, apa yang akan kamu lakukan? Dia berpikir, kemudian dia menjawab, "Saya akan main dengan mainan yang ekstrim itu di lapangan, tidak di dalam kelas." Oke, solusi bagus. Solusi yang lain, kalau saya bermain di kelas kembali, akan minta teman-teman saya mengingatkan saya, Bu. Oke, baiklah. Jadi setelah itu baru kita buat kesepakatan di situ. Jadi tidak akan kesadaran sendiri, dia tidak akan main yang ekstrim di kelas. Dia mempunyai solusi untuk main di lapangan yang ekstrim seperti itu. Dia mau diingatkan temannya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan.
Mungkin di sini saya akan menampilkan video bagaimana saya melakukan restitusi terhadap siswa saya. Masih ini ya, di download dulu. Belum. Sama. Soalnya di sana itu tidak ada aplikasinya. Tidak, kan mau video. Enggak, kalau video bisa. Pakai laptopnya Yuni, pakai laptopnya Yuni. Mas, kurang berapa menit, Mas? Kurang 10. Setengah 10 tapi. Lagi keperluan di jaringan Oke, hotspot. Iya, dan dia punya di jaringan. Itu proses Karena jaringannya lemas. Tapi sudah selesai. Belum masuk ke proses yang diberikan Pada lama kayak gini, ada di poin-poinnya ya. kan belum penuh kan nih katanya. Yang Pak Sultan atau nama paling kalau nanti kat. Oh ya. Proses itu baru. Nah, keluar kan di bawah.
Baik, Bapak Ibu bisa dilihat di sini tuh. Kan kita pakai blau sama kabel yang itu. Kenapa ya, Pak? Sudah diaktifkan, Pak. Tapi langsung Bluetooth di situ. KF berapa yang kemarin ya? Ada project lah. Ini praktek restitusi yang saya lakukan di kelas saya. Jadi siapa ya? Kamu pasti selalu menonton dengan motor lagu baru. Ternyata tidak kamu bermain apa bisa kamu lakukan ingin seperti apa? dan akan mengenai Bisakah kamu
Bisa Bu, harus yang poin istri tidak waktu. Itu apa yang dilakukan dari tadi? Apalagi teman saya bisa mengingatkan saya. Semoga depannya sehat ya. Mas Ibnu, yang tadi apa yang kamu dapatkan pada ini? Saya berarti dia bilang yang dari lagi digerak dan saya akan menyiapkan sarana dan sarana sekolah dan saya akan lebih Terima kasih ya Mas. Ini ketika ada yang terlambat di kelas, jadi melakukan restitusi dan permasalahan kita benar-benar sekarang pasti tahu mana terlambat. Apa sih yang katanya di sekolah? Di rumah aja Pak. Itu berarti nanti kita Ivan, pepet siapa yang kamu dapat hari ini? Tidak akan mendapatkan peraturan sekolah yang telah disepakati dan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, selanjutnya semoga kita menjadi lebih baik lagi ya Ivan ya. Oke, terima kasih. Itu adalah restitusi yang saya lakukan kemarin, baik kejadian di kelas maupun ketika anak itu terlambat seperti itu. Kemudian saya lanjutkan presentasi saya, slide terakhir yang kayaknya mana tadi? Harus di sini. Ini ya yang saya maksud dengan restitusi tadi. Jadi awalnya kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah,
kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ketiga restitusi ini sudah saya tampilkan sesuai dengan video yang sudah saya lakukan di kelas tadi. Jadi menstabilkan identitas itu kita menanyakan dia salahnya apa itu. Kemudian kalau yang menvalidasi itu tadi kita mengatakan bahwa atau menekankan kepada siswa kita bahwa manusia itu tidak luput dari suatu kesalahan seperti itu ya, sehingga kita tidak fokus pada kesalahan itu, tetapi kita untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi itu apa, sehingga setelah itu siswa akan diarahkan kepada keyakinan kelas yang sudah kita lakukan, dan pada akhirnya dia akan mencari solusi sendiri dan terhadap apa permasalahan yang sudah terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ibu Mabratul Hasanah yang telah memaparkan aksi nyata dalam pembelajaran modul 1 1.4. Karena waktu sudah sampai pada jatahnya, mungkin kita akhiri aja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya minta maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau tidak apa-apa nama. Mas itu berapa waktunya? Tidak ada kata hukuman Mbak, tetapi maaf Ibu ya, tetapi yang ada itu adalah kesepakatan di situ adalah kesepakatan ya, kemudian ada konsekuensi. Jadi anak itu melakukan konsekuensi, bukan diberikan hukuman, tetapi anak itu melakukan konsekuensi, di mana konsekuensi itu sudah disepakati tadi di awal. Kemudian saya tekankan lagi, saya tadi sudah menekankan di restitusi ya. Restitusi itu lebih bagus lagi daripada disiplin positif seperti itu. Karena apa? Dalam restitusi itu dia tidak hanya melaksanakan keyakinan, tidak hanya melakukan konsekuensi, selesai. Nah kalau disiplin positif itu kan ada keyakinan kelas, ada konsekuensi, sudah selesai. Jadi dia hanya sebatas melaksanakan konsekuensi tersebut. Tetapi kalau dalam restitusi di sini kita itu akan menimbulkan nilai-nilai positif lainnya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada keyakinan dia untuk menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian ada keinginan dia untuk menjadi lebih baik dari kemarin, seperti itu. Ada keyakinan dia untuk mencari solusi. Kalau dia permasalahannya seperti ini, maka ketika suatu saat ada permasalahan yang sama, dia akan memiliki penyelesaian yang seperti itu. Mungkin seperti itu jawabannya. Paling terima kasih. Ya, begitulah jawaban dari Wan. Bagaimana Ibu bedanya sudah terjawab ya. Terima kasih, dan kita sudah sampai waktunya, mohon maaf, dan kita akhiri secara bersama-sama. Iya. Cukup. Terima kasih adik-adik PBS. Terima kasih Mbak ya. Besok yang penting artis ya. Jadi saya minta semuanya. Okay. Besok lagi. Kalau yang besok tampil adalah artis. Ali besok. Makanya Ali ya. Ali mabuk.
Ayo, besok.